Selepas menemani kakaknya di kamp militer, ia kembali ke istananya. Di kamar, perutnya terasa lapar lalu ia merasa ingin makan ayam goreng tepung. Namun dia tak tahu apa makanan itu ada di dunia ini, pikirnya dalam hati. Tak mau hanya memikirkan saja, ia segera pergi ke dapur istananya. Kedatangan Lian-Lian ke dapur istana putri membuat suasana menjadi sunyi. Para pelayan dan koki gemetar hebat. Pak Lin sebagai kepala koki istana putri dengan keringat dingin dia menyapa. "Salam Tuan Putri Lian, boleh saya tahu apa keperluan putri datang kemari?" tanyanya tegang. Lian-Lian menatap ke seluruh arah ruangan, lalu dia berkata, "Mau aku kesini, ke sana? Atau kemanapun ku mau, apa aku harus meminta izinmu?" jawabnya tegas penuh tekanan. Para pelayan dan koki berkeringat dingin, Koki Lin yang tadi bertanya pun bersujud meminta maaf. Lian-Lian merasa kasihan para bawahannya itu, dia tak tega, tapi demi kelangsungan hidupnya. Mau tak mau dia harus melakukan misi, ungkapnya sedih di hati. Koki Lin dan para pelayan bingung mendengar suara itu. Tetapi mereka tak melihat Putri Lian membuka mulutnya. Lian-Lian berkata, "Kalian semua keluar, aku hendak memasak, wajah kalian membuatku jijik," teriaknya sinis. Sistem selama tuan rumah mendapatkan 50 poin. "Aduh, apa yang kukatakan, jangan memasang wajah memelas itu, aku juga tak tega mengusir kalian. Namun jika aku keluar dari karakter ini, aku akan mati, jadi maafkan saja sikapku ini ya," serunya dalam hati. Para pelayan terdiam, mereka saling menatap dan lalu pergi dari dapur istana. Di luar mereka saling membicarakan tentang Putri Lian. Namun mereka semua hanya bisa diam kebingungan tentang sikap Lian-Lian. Setelah dapur kosong, ia membuka toko sistem dan membeli tepung serbaguna, ayam potong dan bumbu. Lalu ia mulai memasak. Step 1 marinasi ayam, masukkan ayam ke dalam wadah besar, masukkan garam. Perasaan air lemon, masukkan bawang putih halus, merica sedikit air dan cuka, campur ayam hingga merata lalu diamkan. Sembari menunggu ayam, ia menuangkan tepung di dalam baskom besar lalu taburkan, garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, jahe bubuk, paprika bubuk, mustard kering bubuk dan lain-lain. Setelah itu waktu 30 menit telah berlalu, pasaskan minyak yang banyak di wajan besar dengan api sedang. Tiriskan ayam yang sudah dimarinasi, celupkan ke dalam tepung tadi, pijit-pijit adonan, lalu ulangi dari step pertama. Setelah itu goreng sampai kecoklatan di dalam minyak yang panas tadi. Tiriskan ayam yang matang ke piring, ayam goreng tepung pun jadi. Di luar dapur, para pelayan dan koki tergiur oleh wangi harum yang semakin mendekat. Mereka tak menyala bahwa putri yang selalu jahat itu memasak makanan yang terlihat sangat enak dan unik. Lian-Lian yang melihat ekspresi bingung itu tertawa dalam hati, apa mereka tak pernah makan ayam goreng, tanya di hati. Koki Lin sebagai koki istana selama beberapa generasi itu tak pernah melihat makanan yang seperti ini. Apa Putri Lian adalah dewi masak, mungkin itu hanya tampilannya saja, kalau rasa belum tentu enak kan, pikirannya. "Ah, aku masak kebanyakan, masakan di dapur untuk kalian, makanlah itu. Aku tak mau kalian mati penasaran, itu membuatku jijik," triknya sinis. "Aku tahu kalian penasaran, cicipilah makananku, aku merasa tidak enak. Jika aku makan makanan seenak ini sendiri," ungkapnya di hati, lalu pergi ke arah ruang makan istana. Sistem, selama tuan mendapatkan 100 poin dan 1 kekuatan elemen kayu. Para pelayan dan koki terkejut dengan apa yang terjadi, mereka tak menyangka dengan semua yang mereka dengar itu. Saat mereka mencicipi masakan Putri Lian, mereka sangat menikmatinya, termasuk Koki Lin. Sungguh lezat makanan ini, bumbu yang berlimpah, rasa yang seimbang membuat ia penasaran dengan resep masakan itu. Feng Shui dan Huing Yu sedang berjalan di lorong istana, langkah mereka terhenti oleh aroma yang sangat harum. Tak sadar mereka berdua mengikuti aroma itu, hingga sampai ke ruang makan istana Lian-Lian. Mereka menemukan Lian-Lian yang sedang makan, makanan yang baru mereka lihat. Tak sadar air liur mereka hendak menetes karena melihat Lian-Lian makan. Lian-Lian yang menyadari kedatangan mereka berkata, "Apa lihat-lihat? Kalian mau? Nih karena aku masak kebanyakanku bagi pada kalian, aku tak sanggup melihat ekspresi kalian yang tadi itu." Triknya merasa jijik. "Ah kalian ini, aku tahu masakanku enak, silangkan makan saja, anggaplah sebagai rasa kasihanku karena nasib kalian yang tragis itu," ucapnya dalam hati. Feng Shui dan Huing Yu marah dengan perkataan Lian-Lian yang pertama itu, namun di sisi lain mereka juga penasaran dengan suara hatinya itu. Mereka berdua pun duduk ikut makan di meja yang sama. Satu gigitan pertama membuat Huing Yu terpanah, rasa gurih, manis, pedas umami, membuatnya lupa keadaan seketika. Ia tak menyadari bahwa tangannya terus-menerus mengambil ayam goreng itu. Feng Shui juga menikmati makanan yang sangat lezat itu, ia pun juga tak sadar bahwa tangannya terus-menerus mengambil ayam goreng itu juga.
Lian Lian merasa kasihan dengan mereka, makanlah yang banyak sekarang. Sebelum terjadi kejadian buruk yang menimpa kalian, Feng Shui nanti kau akan dibunuh oleh salah satu keluargamu sendiri. Orang itu sangat iri denganmu karena kekuatan, daya tahan tubuh, dan kasih sayang yang ia dapatkan dari kedua orang tuamu, pikirnya kasihan dalam hati. Feng Shui seketika membeku karena mendengar suara itu, dia bingung dan marah. Ia marah karena akan mati di tangan salah satu keluarganya. Dia penasaran siapa yang hendak membunuhnya. Lian Lian melanjutkan bahwa nasib kau Huing Yu juga tak kalah tragis. Kau dituduh sebagai pengkhianat kerajaanmu sendiri. Dan mati dieksekusi yang tak mereka berdua duga semua itu direncanakan oleh satu orang yang sama, yaitu Ningning. Helanya merasa kasihan dalam hati. Huing Yu tersedak kaget tak percaya perkataannya, namun selama ini suara hati yang terdengar itu selalu benar. Mereka berdua mengalihkan topik dan memuji ayam goreng buatan Lian Lian. Lian Lian di hati merasa bangga akan masakannya itu. Namun di mulutnya mengucapkan kata ketus yang menyakitkan. Setelah makan Feng Shui dan Huing Yu pamit undur diri. Di kap tongkrongan, mereka berdua membicarakan semua yang mereka dengar dari Lian Lian tentang mereka. Lalu mereka berdua mengatur strategi untuk berjaga-jaga supaya hal itu tak terjadi. Lian Lian puas dengan makanan yang ia makan hari itu, suasana hatinya sangat baik. Tak lama Kak Ming datang menghampiri, ia mengajak Lian Lian untuk berkeliling ke pasar rakyat di kota. Dengan senyum manisnya dia berkata, Lian Lian mari ikut aku keliling ke pasar rakyat. Siapa tahu kau menemukan hal seru di sana, dan aku akan membeli apapun yang kau sukai, ajaknya lembut. Lian Lian terdiam, apa yang merasukinya, memang si di novel dia yang paling peduli padanya. Namun nanti setelah ia dipengaruhi oleh Ningning, sifat dan sikapnya terhadap diriku akan berubah. Tapi tak enak jika menolaknya, lagi pula dia sekarang masih baik padaku, ucapnya di hati. Ya sudah karena waktuku yang senggang ini membuatku terasa bosan. Aku ikut, tapi jika tak ada hal yang menarik itu, aku akan mematahkan tangan pelayan MU, sentaknya sinis. Kak Ming yang mendengar semua itu tak percaya dengan perkataan hati adiknya itu. Karena dia tahu bahwa dirinya sangat menyayangi Lian Lian, namun tak ada salahnya jika ia berhati-hati dengan semua tindakan Ningning, pikirnya. Sistem selamat Anda mendapat 50 poin, misi baru terdeteksi. Carilah patung wanita yang sedang menangis tersenyum. Akan mendapatkan 1000 pil penyembuh dan hadiah spesial. Misi gagal badan Anda akan mati rasa selama 1 minggu sebagai hukumannya. Lian Lian menghela nafas berat, apa-apaan hukumannya tidak lebih baik. Ini emang sama aja kau ingin aku mati muda ya? Triknya marah di hati. Di gerbang istana Ningning dan satu pelayan pribadinya terlihat. Dengan wajah memelas berkata, salam pada Kak Ming dan Kak Lian, kalau boleh tahu kalian berdua mau kemana? Bolehkah aku ikut dengan kalian Kak? Tanyanya lembut. Lian Lian yang merasa muak dengan tingkah wanita itu pun menjawab. Kami mau kemana terserah kamilah, apa hak MU bertanya. Kak Ming hanya mengajakku. Ya kan Kak Ming? Katanya sinis. Kau mau ikut mimpi saja wanita muka dua, jika kau ikut kau akan merusak misiku. Nanti aku akan lumpuh selama 1 minggu. Membayangkannya saja sudah membuatku sakit, pikirnya di hati. Minghu yang mendengar suara hati adiknya itu, mengatakan maaf ya Ningning, bukannya aku pilih kasih. Namun aku sudah mengajak Lian Lian lebih dulu, dan dia tak mau kau ikut. Lain kali aku akan mengajak MU berkeliling juga ya, katanya lembut. Mereka berdua menaiki kereta, melanjutkan perjalanan. Lian Lian berjalan dan menoleh mengejek sinis ke arah Ningning. Ningning hanya bisa terdiam, wajah memerah marah. Dia tak mengira bahwa si Minghu bodoh itu menolaknya. Namun dia tersenyum setelahnya, ia berkata kau boleh menolakku sekarang. Namun setelah ini aku akan pastikan kau akan menurut padaku, pikirnya penuh trik. Di pasar rakyat, Lian Lian bahagia karena baru kali ini dia melihat pasar dari novel. Namun dia juga harus cepat menemukan patung itu karena ia tak mau terkena hukuman. Setelah berkeliling lama, dia melihat patung yang sistem katakan, patung wanita menangis tersenyum. Lalu ia menghampiri pedagang, lalu menanyai harganya. Pedagang itu melihat pakaian Lian Lian dan pria yang di sampingnya. Ia menyadari bahwa pakaian mereka terbuat dari kain sutra pilihan. Dan perhiasan yang mereka berdua kenakan juga. Menandakan bahwa mereka bukan orang biasa. Lalu pedagang itu menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Lian Lian mendengar harga itu marah, dia gila ya hanya patung, namun harganya nggak ngotak banget. Jika bukan karena misi, aku juga tak sudi membelinya, teriaknya dalam hati. Mau tak mau aku harus meminta pada Kak Ming dan menaikkan poin. Satu tindakan 2 pulau terlampaui, pikirnya dalam hati. Kakak Ming bukannya tadi kau bilang akan membelikan apa saja yang aku mau?
Aku hanya mau ini, jika kau tak bisa belikan aku akan mengadu pada ayah dan ibu, sentaknya sinis. Minghu yang melihat tingkah adiknya itu pun tertawa di hati, lalu ia membeli patung itu. Pak, aku beli patung itu, ambil saja kembalinya, katanya tersenyum lembut. Lalu patung itu diserahkan ke tangan adiknya itu, ini patung yang kau mau. Jika kau ingin sesuatu katakan saja padaku, aku akan mengusahakannya, ucapnya lembut. Lian terdiam sesaat, lalu berkata, terima kasih atas patungnya. Dan baiklah jika itu maumu, tapi jika kau mengingkari aku tak akan segan untuk membunuhmu ya, katanya sinis. Sistem misi sampingan telah berhasil, Anda mendapatkan 1000 pil penyembuh. Hadiah spesial 1 batu misterius dan Anda mendapatkan 100 poin. Lian merasa senang mendengarnya, namun dia melihat betapa sayangnya Minghu padanya. Dia merasa bersalah atas sikapnya padanya, apalagi dia akan mati dalam 4 tahun lagi. Karena diracuni Ningning hingga bodoh, dan dia juga akan didorong ke kolam hingga mati, celetupnya di hati. Minghu yang mendengar itu terdiam membeku, dia tak menyala jika dia akan mati dalam keadaan bodoh. Apalagi penyebabnya karena Ningning adik tirinya, padahal ia tak merasa bahwa ia melakukan hal yang salah padanya, aku harus menyelidikinya, jika semua itu benar. Aku akan menghindar dan membalas apapun itu caranya, pikirnya keras.